Cerita diawali dengan beberapa murid yang sedang berada di kelas. Ada yang sedang membuli bocah lemah dan ada yang sedang centil berfoto. Sedangkan di ujung kelas ada rank 2 SMA Summon yaitu Yong Cheol yang memberitahu rank 1 bahwa ada murid pindahan yang menghajar Song Hyun, bos kelas 2 saat di kantin. Rank 1 SMA Summon yaitu Kang Wok berkata kalau Song Hyun bukanlah orang yang mudah dihajar. Dikarenakan Song Hyun itu adalah juniornya, maka Kang Wok harus ikut campur agar hierarki tidak berantakan. Dan dia akan menangkap murid pindahan tersebut serta memberinya pelajaran. Jadi Kang Wok ini merupakan bos terkenal di SMA Summon. Tak lama muncullah seorang pria yang membuka pintu kelas membuat semua mata tertuju kepadanya. Pria itu datang untuk mencari bos di SMA Summon karena dia mendengar orang itu ada di kelas ini. Selain angkuh, pria itu juga tampan, membuat para wanita jadi jatuh hati kepadanya. Seorang bocah gendut yang berada di depannya menanyakan ada urusan apa pria itu mencari bos. Dan jika dia adalah bosnya, pria itu akan berbuat apa. Tanpa disangka, pria itu langsung menghantam bocah gendut yang tumbang seketika. Yong Cheol dan juga Kang Wok tentunya terkejut melihat pria di depannya menyerang secara membabi buta dan menanyakan siapa sebenarnya pria itu yang bertingkah sangat arogan di depan dirinya dan juga Kang Wok. Pria itu berkata kalau dia murid pindahan dan tidak peduli siapa Yong Cheol dan juga Kang Wok. Yong Cheol tentu merasa sangat kesal dan ingin memukul murid pindahan dengan tinjunya. Tapi tinju tersebut langsung ditahan membuat Yong Cheol ini sangatlah kesakitan. Di saat itu juga murid pindahan menanyakan apakah Yong Cheol adalah bosnya. Yong Cheol yang tadi bertingkah sok kini kesakitan bak wanita malah menunjuk ke arah Kang Wok jikalau Kang Wok ini adalah bos di SMA Summon. Kang Wok tak menyangka kalau dirinya baru saja dikhianati oleh temannya. Setelah mengetahui siapa bosnya, langsung saja murid pindahan itu memukul Yong Cheol sampai pingsan dan berjalan ke arah Kang Wok. Di saat yang sama, murid-murid wibu hanya bisa terdiam melihat murid pindahan itu. "Apa kau bosnya?" tanya si murid pindahan. "Lihatlah bocah ini sudah gila," ucap Kang Wok. Tiba-tiba murid pindahan itu langsung menghantam wajah Kang Wok yang membuat Kang Wok ini sangatlah kesal. Kang Wok pun berdiri dan mencoba melakukan serangan pukulan. Tapi semuanya sia-sia karena murid pindahan ini mampu menghindar serta mendaratkan pukulan keras tepat di wajah Kang Wok. Serta satu tendangan mutlak yang mampu melempar Kang Wok sampai jendela pecah. Dan kini Kang Wok tidak bisa apa-apa selain sujud di depan murid baru tersebut. Diketahui murid pindahan itu bernama Kim Do-yul yang di hari pertamanya bersekolah sudah mampu menguasai SMA Summon. Di saat berjalan pergi dari kelas, Do-yul menyuruh Kang Wok jangan terlalu membencinya dan jika memang benci, datangi saja langsung Do-yul. Semua mata tentunya tertuju kepada Do-yul yang di hari pertama pindah sudah berani berbuat seperti itu. Terlebih dengan si kacamata yang merasa terpukau dengan kemampuan dari Do-yul. Di sore harinya, si kacamata meminta bantuan Do-yul untuk mengurus para bos dan berandalan di SMA Summon satu persatu. Tapi Do-yul menanyakan berapa bayaran yang akan dia terima karena Do-yul bersedia melakukannya jika dibayar. Si kacamata ini terus meyakinkan Do-yul kalau orang-orang biasanya membantu karena rasa keadilan. Jadi dengan kekuatan Do-yul yang besar, Do-yul punya tugas melindungi yang lemah. "Hentikan omong kosongmu itu, kau mau membayarku atau tidak?" tanya Do-yul. Si kacamata masih meyakinkan bahwasannya orang-orang sepertinya sangatlah putus asa dan membutuhkan Do-yul. Mereka sangat membutuhkan pertolongan tapi tidak ada yang menolong dan jika mengadu kepada guru itu sama saja membuat mereka malah makin dihajar. Bahkan setiap hari rasanya sama saja di dalam kegelapan. Dan sebuah cahaya akhirnya muncul setelah Do-yul datang dan menghajar para pembuli, ucap si kacamata. "Haha, pergi kau," ucap Do-yul. Si kacamata ini sangatlah kesal dan berteriak mengapa orang-orang seperti Do-yul dan juga para pembuli selalu membutuhkan uang dan juga uang. Kemudian Do-yul ini menjelaskan kalau ayahnya adalah seorang kepala organisasi killer terbesar di dunia, yaitu Black Hat. Jadi beberapa saat yang lalu, orang tua Do-yul ini bercerai karena ayahnya yang selalu membuat ibu menangis. Jadi Do-yul dan juga adiknya kembali ke Korea tanpa persiapan. Hal itu membuat ayah Do-yul marah sehingga memblokir semua rekening Do-yul.
Setelah menjelaskan itu, Doyul berkata dia sangat butuh uang dan akan melakukan wawancara di Burger King hari ini. Tiba-tiba si kacamata berteriak dan menyebutkan angka 50.000 won untuk setiap orang yang berhasil Doyul kalahkan. Doyul pun langsung menahan langkahnya dan mengatakan kalau dia setuju dengan penawaran tersebut. Di balik tembok ternyata ada seorang wanita bernama Minah yang menguping pembicaraan karena dia terobsesi dengan ketampanan dari Doyul. Di malam harinya terlihat anak-anak nakal yang sedang berkumpul di taman membicarakan soal Kang Wok yang dikalahkan oleh satu murid pindahan sedangkan mereka bertiga. Di sana ada kapten klub judo Park Ju-yong yang mengatakan kalau sumber uang mereka akan terpotong. Dan juga ada wakil ketua klub judo yaitu Park Ju-dong. Di seberang taman ternyata Doyul dan juga si kacamata sedang memata-matai mereka. Kacamata berkata kalau level si kembar Ju-dong dan juga Ju-yong jauh di atas Pak Kang Wok karena mereka adalah bos asli di SMA Summon. Sedangkan Kang Wok menjadi bos palsu agar si kembar bisa menjadi atlet judo nasional untuk menjaga rekam jejak mereka bersih selama bersekolah. Jadi, si kembar akan menghajar Kang Wok jikalau uang setorannya kurang. Di sana juga ada Minah yang terus memperhatikan ponselnya, merekam Doyul yang baginya sangatlah seksi. Ju-yong yang dari tadi memperhatikan Minah pun penasaran sebenarnya apa yang sedang dilihat oleh Minah. Sedangkan dari arah Minah sudah muncul Doyul yang berlari ke arah si kembar dan Doyul ini berhasil menendang wajah si kembar sampai tak sadarkan diri. Melihat situasi tersebut, Ju-dong tentunya marah dan menanyakan apa alasan Doyul melakukan hal tersebut. Ju-dong langsung melemparkan rokoknya dan berlari untuk menangkap Doyul dengan teknik judo andalannya. Tapi Doyul malah terlihat sangat santai dan memperhatikan ke arah lain, membuat Ju-dong jadi bertanya-tanya apakah Doyul ini sedang membawa orang lain bersamanya. Bah, tipuan, ucap Doyul yang berhasil menghantam wajah Ju-dong sampai kehilangan keseimbangannya. Tak henti sampai di situ, Doyul juga melancarkan tendangan yang mengarah kepada biji yang membuat Ju-dong terjatuh berlutut karena itu tentunya sangat sakit sekali. Keesokan harinya di sekolah, para murid wibu berkumpul di mana mereka menyebarkan sebuah selebaran bertuliskan Kim Doyul menghukum si kembar judo. Sedangkan di sana Doyul sedang digendong bak raja oleh para siswa wibu, di mana hal itu bertujuan untuk menunjukkan pengaruh Doyul di sekolah. Jadi siapapun yang berbuat jahat, Kim Doyul akan menghukumnya, begitulah yang mereka serukan. Doyul tidak memperdulikan hal tersebut, asalkan dia dibayar, maka dia siap untuk menghajar orang-orang. Karena sifat mata duitannya, Doyul ini sibuk menghitung uang hasil menghajar orang kemarin. Dan juga dia jadi heran mengapa hanya mendapatkan 10 lembar, sedangkan dia telah menghajar 6 orang. Tapi si kacamata berkata kalau dia hanya meminta Doyul untuk menghajar si kembar judo saja. Hentikan omong kosongmu dan berikan aku 100.000 lagi dasar orang kaya sialan, ucap Doyul. Jadi Doyul ini telah mengetahui bahwa si kacamata adalah anak orang kaya karena mendapatkan informasi terlebih dahulu dari murid-murid lemah lainnya. Dan lagi pula si kacamata lah yang duluan mendekati Doyul terlebih dahulu. Sehingga Doyul ini tetap meminta upahnya lagi dengan tatapan yang sangat tajam. Kacamata pun tak bisa mengelak dan menerima akan hal tersebut. Berpindah di kelas Minah, yang mana Minah ini terus-menerus melihat poster Kim Doyul yang membuatnya tergila-gila akan ketampanan Doyul. Tapi bukan hanya Minah saja, melainkan siswa perempuan di sana juga ikut tergila-gila melihat ketampanan dari Doyul. Minah yang tidak terima karena cemburu menyuruh semua orang mengumpulkan poster itu kepadanya karena dalam angan gilanya Doyul itu adalah suaminya. Di saat itu teman Minah memanggil karena ponsel Minah menerima pesan dari Hyunwoo yang menyuruh Minah mendatanginya jika tidak ingin semua anak-anak SMA Summon dihabisi olehnya. Berpindah di bawah jembatan, terlihat seorang murid SMA berambut pirang yang sedang merokok sambil menghukum siswa lain. Dia adalah Jang Hyunwoo yang mencari Minah dari SMA Cheongil. Jadi, Hyunwoo ini dikenal sebagai raja dari Seoul Selatan serta salah satu dari SMA Ilgyung, bawahan PG Cheol.
Hyunwoo juga tergabung dalam 12 Nation sebagai anggota eksekutif karena kekuatannya. Si kacamata akan menjelaskan tentang 12 Nation, tapi memfokuskan Doyul untuk menghabisi Hyunwoo terlebih dahulu. Dan dia bukanlah lawan yang bisa diremehkan. Karena Hyunwoo ini 3 kali juara tinju amatir, bahkan si kembar judo dan yang lainnya tak akan mampu melawan Hyunwoo. Setelah mendengar itu, Doyul tetap tidak peduli, membuat si kacamata malah menyuruh Doyul ini agar lebih serius. Karena jika Hyunwoo menandai seseorang, maka dia akan selalu menghantui mangsanya, bahkan hingga kematian. Setelah menjelaskan hal tersebut, si kacamata ini malah makin terkejut karena Doyul sudah tak terlihat lagi di sebelahnya. Di bawah jembatan, sudah ada Minah yang berjalan mendatangi Hyunwoo yang kesal karena Minah tidak mengangkat teleponnya. Sehingga Hyunwoo menghajar Yong Cheol dan juga Kang Wok yang adalah teman Minah. Tapi Minah berkata kalau mereka bukanlah temannya lagi setelah kehilangan gelar sebagai bos di SMA Summon. Membuat Kang Wok terlihat sangatlah kesal mengetahui sifat dari Minah. Jadi tujuan Hyunwoo memanggil Minah dikarenakan Minah sangatlah cantik dan ingin mengajaknya untuk pergi kencan. Tapi Minah ini malah menatap dengan sangat risih. Sedangkan Hyunwoo ini malah terlihat seperti orang yang sangatlah cabul. Tiba-tiba dia terkejut karena ada botol soju yang melayang ke depan matanya. Dan syukurnya dia mampu menunduk sebelum botol itu pecah di wajahnya. Ah, sayang sekali, kukira bisa melumpuhkanmu dengan satu serangan, ucap Kim Doyul yang ternyata melemparkan botol tersebut. Hyunwoo yang sangat kesal pun menanyakan siapa bocah yang berani-berani menyerangnya barusan. Sedangkan Doyul menanggapi dengan santai bahwa dia adalah orang yang akan menghabisi Hyunwoo, dan Minah di saat itu juga terlihat sangatlah kelepek-kelepek setelah melihat Doyul. Di saat itu juga Doyul merasa heran mengapa Minah ini selalu ada dimanapun dia berada. Dan jika disebut kebetulan juga akan sangat aneh. Doyul lalu mendekati Minah dan berkata kalau dia tidak tahu apa-apa yang Minah rencanakan. Tapi jika mencoba melakukan sesuatu kepada dirinya, maka Doyul tidak akan segan menghabisi Minah. Yang mana jantung Minah ini malah semakin berdetak kencang karena momen tersebut. Sedangkan Hyunwoo jadi cemburu melihat hal tersebut dan berlari untuk menyerang Doyul dengan tinjunya. Semua orang menyadari kalau gerakan strike jab Hyunwoo ini berbahaya karena disertai kecepatan yang sangatlah luar biasa. Sedangkan gerakan Hyunwoo ini langsunglah terhenti ketika melihat cairan yang akan mengenainya. Di saat gerakan terhenti, Doyul langsung melayangkan tendangan ke arah Hyunwoo, di mana cairan tersebut adalah Doyul yang meludah untuk menahan serangan cepat Hyunwoo. Hyunwoo pun menerima tendangan di perutnya, tapi serangan langsung dilayangkan lagi di saat itu juga oleh Doyul, yang mengambil kursi untuk memukul Hyunwoo. Setelah dipukuli beberapa kali, Hyunwoo pun naik pitam dan mencoba menyerang Doyul dengan serangan tinju, seperti hook maupun jab. Tapi walaupun serangan tersebut sangatlah cepat, tetap tak akan mampu menyentuh sedikit pun tubuh Doyul. Di satu momen, Doyul ini berhasil menghantam rusuk kanan Hyunwoo yang terkejut karena serangan tersebut. Belum patah dan yang akan patah adalah rusuk kirimu, ucap Doyul sambil melayangkan kursi dan mendaratkan tepat di rusuk kiri Hyunwoo. Hyunwoo ini langsung berteriak kencang karena dia tidak bisa bernafas setelah rusuknya patah karena serangan Doyul barusan. Anak buah Hyunwoo yang berada di sana hanya bisa terdiam, tak menyangka Hyunwoo yang dianggap mereka kuat bisa berakhir seperti itu. Di saat Hyunwoo memegangi tubuhnya karena tidak bisa bernafas, Doyul malah berusaha mengingat perkataan kacamata. Jika aku menangkapmu membuli lagi, maka aku akan melakukan yang lebih buruk. Tapi Doyul ini tidak mampu mengingat akan hal tersebut. Karena tidak ingat, Doyul mengatakan intinya, jikalau Hyunwoo masih bertingkah, Doyul akan menyeret Hyunwoo dan semua orang yang dicintai Hyunwoo akan dicabik-cabik oleh Doyul dan akan mati di tangan Doyul. Minah malah kegeeran mengira kalau Doyul ini berkelahi untuk melindungi dirinya. Keesokan harinya, kabar tentang Hyunwoo yang dikalahkan oleh anak SMA Summon terdengar di tempat gym.
Terlihat Jong Beom yang merupakan rank 4 SMA Ilgyung merasa penasaran mengapa anak SMA Suwon yang dikenal kroco bisa melakukan pemberontakan seperti ini. Dan sudah seharusnya Jong Beom pergi untuk menghabisi cecunguk yang lancang tersebut.